Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di hari Minggu ini, eee, sebenarnya masa yang santai, masa yang tenang untuk kita tak bahas hal-hal yang berat, hal-hal yang boleh merusingkan kepala, kerana hari libur kan. Tapi ada satu peristiwa yang memang, mengacaukan, fikiran, itu bagaimana kondisi politik, Indonesia saat ini ketika, eee, Jokowi akan mengakhiri, periode kekuasaannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Eee, ya sekarang ni ketika kita membicarakan Jokowi, kita akan lebih cenderung mengatakan bukan kepemimpinan, tapi era kekuasaan, Kerana memang pada, praktiknya, ini hanyalah sebuah, eee, praktik-praktik kekuasaan, bukan praktik-praktik kepemimpinan. Sebagaimana, sewajarnya seorang presiden, satu negara, harusnya dia lebih memandang bagaimana memakmurkan negeri, memajukan bangsa dan negara, eee, yang merupakan satu kewajiban bagi seorang, pemimpin, itu, presiden, Tapi dalam, perjalanannya kan malah ini hanya menjadi satu ajang untuk dia memperkuat simpul-simpul, kekuatan dia sendiri kan. Dari seorang wali kota di suatu kabupaten, kota satu kota di Solo, itu, Jawa Jawa Tengah, hingga akhirnya dia bisa menjadi seorang gubernur di Jakarta dan akhirnya berhasil menjadi seorang presiden, ya kan. Eee, ini tentu satu perjalanan yang berat untuk mungkin, di dunia ini dialah satu-satunya yang berhasil mengikuti, taraf itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, Lebih kurang mungkin, berapa tahun saja kan, 5 tahun, 7 apa 8 tahun apa 10 tahun lah. Mungkin akhirnya dia mencapai titik menjadi seorang presiden Republik Indonesia, satu negara yang begitu besar, Satu negara yang sudah seakan-akan terdoktrin dengan, bahwa, presiden-presiden, kita terdahulu yaitu seorang tokoh-tokoh yang memang, eee, apa, tak diragukan lah dari Soekarno. Soekarno itu seorang, proklamator, proklamator bangsa Indonesia, kemerdekaan, Republik Indonesia. Kemudian dia digantikan oleh Soeharto. Soeharto ini, wah kita tahu sendiri dia seorang, jenderal angkatan darat yang kata Soekarno bilang, "You are the people power," Soekarno sendiri menyatakan bahwa memang Soeharto itu adalah lambang kekuatan rakyat, karena dia memegang angkatan darat dan, begitu hebat, perjuangan, Soeharto dalam, meraih kekuasaan dan akhirnya menjalankan kekuasaan itu, kekuasaan kepemimpinan yang, diiringi dengan kekuasaan yang kuat, Itulah Soeharto, ya bisa dibilang dialah satu-satunya presiden terbaik bangsa ini, yang mengasaskan bagaimana negara ini akhirnya sampai hari ini tegak berdiri. Eee, Kemudian dia digantikan oleh B.J. Habibie. B.J. Habibie kita tahu sendiri dengan, kecerdasan, intelektualitas dan, kemampuannya, di bidang sains dan teknologi kan. Kemudian kita digantikan oleh Gus Dur. Gus Dur ini bukan calang-calang orang, dia, keturunan dari, ulama besar negeri ini kan, Syekh, Hasyim Asy'ari, Kemudian, digantikan oleh Megawati. Megawati ini juga bukan calang-calang orang, Megawati ini anak dari, Presiden, Soekarno.
orang yang memang membangun basis kekuatan, oposisi dengan, era Orde Baru yang begitu keras dan, dia menjadi satu-satunya, tokoh sentral, perlawanan kepada, negara, yang berkuasa saat itu, kan. Kemudian dari Megawati digantikan oleh, SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono ini sendiri juga, kita ketahui dia seorang jenderal angkatan darat, dia, juga pernah menjadi menteri di era Megawati, kemudian ia berhasil bersama, apa, rekan-rekannya membesarkan satu partai yang sama sekali tak diperhitungkan saat itu, tapi begitu dia pegang, akhirnya partai itu menjadi satu partai yang sangat bergengsi, yaitu Partai Demokrat, eh. Kemudian, selepas karena era reformasi begitu kuat dan memang seluruh bangsa Indonesia tidak menginginkan lagi, pemerintahan yang berlarut-larut yang bisa memegang negara ini begitu lama, maka, 2 periode itu sudah menjadi satu ketetapan. SBY, berakhir dengan 2 periode, kemudian ia digantikan oleh, Jokowi. Jokowi yang awalnya membangun image kesederhanaan, ya orang Indonesia dah mulai mulai, antipati dengan keseriusan antipati dengan kekerasan, pemimpin yang otoriter, pemimpin yang kelihatan cerdas, pemimpin yang punya, latar belakang hebat. Jadi memang Indonesia akhirnya, lebih banyak apa ya, kalau ibarat bahasa Melayu bilang bergurau, kalau bahasa Indonesia bilang bercanda, ya. Udah mulai kita dengan lucu-lucuan, dengan aksi-aksi bodoh-bodohan, maka, munculnya sosok Jokowi, dengan menampilkan, wong desonyo, wong desonya, kan, jadi satu daya tarik baru kan untuk, setiap orang-orang Indonesia yang sudah muak dengan, keseriusan. Jadi kita anggap negara ini satu canda-candaan saja, suka-sukaan saja sehingga kita tidak boring dalam, menghadapi rutinitas hari-hari. Namun ternyata, cerita-cerita yang belakangan yang awal-awalnya muncul Jokowi inilah, keturunan PKI lah, apa segala macam, akhirnya dalam perjalanannya, ya terserah kitalah masing-masing dalam menjawabnya, siapa dia, bagaimana akhirnya kan. Tapi dalam kenyataannya memang, eee, dia mulai menjalankan, praktek-praktek, membangun kekuasaan, baru ya, yang mulai, muncul kediktatorannya kan. Dengan dia memakai kostum, amangkurat itu, semakin meyakinkan ya, bahwa ini orang memang sangat menampakkan bagaimana, sifat-sifat kezaliman itu yang akan dia terapkan. Dan ini menjadi satu warning besar untuk bangsa ini, bahwa ketika kita sudah mulai dibodoh-bodohkan dengan orang yang tampak seperti bodoh, tapi ternyata orang ini, memiliki, eee, apa ya, kita tak tahu apakah ini dendam ataukah ini memang satu doktrin yang memang sudah dia 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 bawa dari awal, dia ini siapa, kan. Ini menjadi satu, keraguan kita juga hari ini. Ini orang siapa? Ini orang munculnya dari mana? Ya. Siapakah dia? Ya. Dengan ada beberapa video yang munculkan kefasihannya dalam menggunakan bahasa Mandarin, ini seakan-akan seperti menjawab satu pertanyaan. Ketika dulu saya selalu dikatakan bahwa, China, orang Tiongkok ini, dari dulu ingin merebut, kawasan Nusantara ini, begitu hebatnya Nusantara ini. Karena, setiap ekspansi apapun yang mereka lakukan ke kawasan Nusantara ini tidak pernah berhasil, karena memang orang-orang Nusantara ini begitu hebat dalam segi apapun, baik itu pertahanan militer, dan ekonomi segala macam lah. Sehingga tidak ada satu hal pun yang mempengaruhi,
kita orang-orang Nusantara ini, segala doktrin yang dibuat oleh China, oleh Tiongkok tidak pernah berhasil sampai ke sini walaupun, eee, ada beberapa daerah-daerah, kita yang memang berkiblat kepada China. Namun China sangat berat ingin mengekspansi kita. Dalam beberapa ekspansi yang mereka lakukan itu gagal kan. Sehingga kononnya ada satu cerita tentang persiapan gitu kan. Orang, Tiongkok telah mempersiapkan satu orang yang satu hari nanti memang mereka, set akan menjadi satu, orang yang, bakal merebut kekuasaan di, republik ini. Dengan cara itu jauh lebih efektif ya. Indonesia tidak bisa diperangi dari luar, tapi dia harus dikuasai dari dalam. Itu konsep Islam. Orang Islam tidak akan bisa dihantam dari luar, tapi dia bisa dirusak dari dalam. Jadi munculnya, dulu saya pikir munculnya Ahok, tapi Ahok terlalu Chinese dia. Dia belum menjadi satu Indonesia yang murni. Dia masih murni sebagai seorang Chinese, sehingga tidak mungkin, apa, satu, misi ini dilakukan secara terang-terangan gitu. Sehingga Ahok saya tidak yakin dia adalah orang yang digambarkan, dalam, ya cerita-cerita lalu ini kan. Sehingga hari ini akhirnya dengan berbagai macam, kerenah dan, kepentingan China yang diakomodir begitu dahsyat dan, melampau-lampau, ya saya semakin yakin apakah ini orangnya yang merupakan, satu manusia yang memang diciptakan, memang rencanakan dan memang diprogramkan dalam misi penaklukan Nusantara ini oleh Tionghoa. Ya, serah kita berpikir sampai di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.